Kok tinggal di Indonesia rasanya boros ya? Udah berusaha berhemat tapi kayaknya berhemat bukan jalan keluar untuk situasi ini. Semakin ditekan malah rasanya makin gak karuan. Kok bisa gitu ya? Yuk kita bahas. Berangkat dari data di lapangan, Badan Pusat Statistik bilang inflasi di Indonesia per Februari 2025 masih terkendali. Mungkin di kisaran 2,5-3%. Tapi coba kita intip lebih dalam. Harga beras premium di pasar tradisional sekarang bisa tembus 15.000 per kilogramnya. Padahal beberapa tahun lalu masih sekitar Rp10.000. Minyak goreng curah yang dulunya sekitar 14.000 per liter, sekarang harganya 18.000. BBM juga naik perlahan. Misalnya Pertalite, harganya yang awalnya 10.000 jadi 11.500 per liter di beberapa daerah. Distribusi yang nggak efisien bikin harga di luar Pulau Jawa lebih mahal 20-30%. Jadi meski kamu berhemat, masak sendiri, beli secukupnya, itu nggak ngubah fakta soal dompet tetap terasa tipis karena harga dasarnya udah naik. Ini jadi persoalan pertama buat kita. 2. Gaya hidup dan tekanan sosial. Sekarang kita ke sisi sosial. Buka X atau Instagram. Apa yang kita lihat? Orang pada flexing kopi 50.000 di cafe estetik atau unboxing barang dari Shopee. Ada survei dari Nielsen 2024 lalu yang bilang 60% orang Indonesia di perkotaan terpengaruh iklan online buat belanja impulsif. Pay later seperti Shopee Pay Later atau Aku Laku juga lagi ngetren. Transaksi pay later di Indonesia naik sekitar 25% tahun lalu. Lalu ada kebiasaan budaya, acara keluarga, hajatan, atau arisan. Meski niatnya silaturahmi, tapi kadang kita terpaksa keluar uang lebih besar biar gak malu. Misalnya, nyumbang 200.000 padahal budget lagi ketat. Relate kan? Ini jadi persoalan kedua. Kita cenderung punya pola konsumsi lebih tinggi dari kemampuan kita. Yang ketiga adalah penghasilan versus kebutuhan. Kita zoom ke dompet. UMR di Jakarta itu sekitar 5 juta, Bandung 4,2 juta, Jogja 2,5 juta. Tapi coba kita breakdown kebutuhannya. Sewa kos itu sekitar 1,5 juta, makan 50.000 per hari kali 30 hari jadi 1,5 juta. Transportasi 500.000, belum lagi pulsa, listrik, dan kebutuhan mendadak. Sisanya berapa? Nyaris nol, bahkan minus kalau ada cicilan. Ada ketimpangan yang lumayan bikin kewalahan kan? Jangankan mikir nabung, bisa hidup tanpa hutang dan cicilan aja rasanya udah syukur banget. Ini jadi persoalan ketiga untuk kita, penghasilan stagnan tapi kebutuhan melonjak. Yang keempat, infrastruktur dan logistik. Kita intip ke sistemnya. Indonesia punya 17.000 pulau, tapi distribusi barang masih pincang. Contoh, harga ayam potong di Jakarta sekitar 35.000 per kilo. Di Papua bisa 60.000. Kenapa? Biaya logistik mahal, transportasi laut, jalan rusak, dan cuaca buruk sering bikin pasokan terhambat. Hasilnya, meski kamu beli sedikit, harganya tetap tinggi. Ini berlaku juga untuk semua daerah lain di luar Pulau Jawa. Dan ini jadi persoalan keempat untuk kita. Sistem distribusi bikin hemat jadi sia-sia. Nah, kira-kira apa sebab utama semua permasalahan ini bisa bertahan di Indonesia? Sekarang kita tarik benang merahnya. Harga barang naik, gaya hidup konsumtif ngejar-ngejar, penghasilan cuma numpang lewat, ditambah distribusi yang bikin harga lokal mahal. Tapi, dari semua jejak ini ada satu yang berdiri paling mencolok. Ketimpangan antara kenaikan biaya hidup dan daya beli masyarakat. Meski kamu hemat, bawa bekal, kurang jajan, naik angkot, itu nggak ngubah apapun. Biaya dasar seperti makan, tempat tinggal, dan transportasi udah melonjak duluan. Inflasi 3% mungkin kecil di kertas, tapi di dompet rasanya kayak 30% karena penghasilan nggak berubah. Jadi kesimpulannya, tinggal di Indonesia terasa boros karena biaya hidup dasar udah melampaui kemampuan hemat rata-rata orang. Sementara kenaikan pendapatan nggak sebanding dengan kenaikan biaya hidup. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa pendapatan di Indonesia bisa rendah? Pertama kita lihat peta ekonominya. Di Indonesia punya ekonomi yang besar. PDB sekitar 1,3 triliun US dollar di 2024 menurut proyeksi. Tapi masih banyak bergantung pada sektor informal dan upah rendah. Data BPS bilang sekitar 55-60% tenaga kerja Indonesia ada di sektor informal.
seperti pedagang kaki lima, buruh harian, atau pekerja lepas. Sektor ini produktivitasnya rendah dan nggak stabil. Misalnya, omset pedagang bisa sekitar Rp50.000 sehari kalau sepi, jauh di bawah UMR. Sementara itu, sektor formal seperti manufaktur atau teknologi yang bisa kasih gaji lebih tinggi cuma bisa menyumbang 20-25% lapangan kerja. Industri berbasis teknologi atau bernilai tinggi masih terbatas. Yang kedua adalah pendidikan dan keterampilan. Kita cek amunisi tenaga kerjanya. Menurut Bank Dunia, cuma 10% angkatan kerja Indonesia punya pendidikan tinggi, setara S1 atau lebih. Sementara 50% cuma lulusan SMP ke bawah. Kualitas pendidikan juga timpang. Sekolah di desa sering kekurangan guru, fasilitas minim, dan kurikulum kurang relevan sama kebutuhan industri modern seperti IT atau manufaktur canggih. Bandingkan dengan Korea Selatan yang 70% penduduknya punya pendidikan tinggi, jadi mereka bisa isi posisi kerja bergaji besar di Samsung atau Hyundai. Di Indonesia, banyak pekerja terjebak di jobdesk manual seperti buruh pabrik, sopir, atau petani yang bayarannya mentok di 2-4 juta sebulan. Yang ketiga, kebijakan upah dan daya saing. Sekarang kita intip kebijakannya. UMR di Indonesia ditentukan lewat Dewan Pengupahan Daerah, tapi sering jadi tarik-menarik antara buruh dan pengusaha. Pengusaha bilang kalau upah terlalu tinggi kita nggak kompetitif sama Cina atau Vietnam. Hasilnya kenaikan UMR tahunan cuma sekitar 100-300 ribu, padahal biaya hidup naik lebih cepat. Di sisi lain, investasi asing yang masuk lebih fokus ke infrastruktur atau ekstraksi sumber daya, bukan industri yang menciptakan lapangan kerja masif bergaji tinggi. Upah sengaja ditekan supaya murah buat investor, tapi masyarakatnya yang kena getahnya. Terakhir, produktivitas dan infrastruktur. Kita ke lapangan lagi. Produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih kalah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Menurut Asian Productivity Organization atau APO, produktivitas per pekerja di Indonesia sekitar 26.000 US dollar per tahun. Bandingkan sama Singapura yang 100.000 US dollar per tahun atau Malaysia yang 55.000 US dollar per tahun. Kenapa? Infrastruktur penunjang lelet, listrik mati di daerah terpencil, internet putus-putus, jalan buruk, semuanya bikin bisnis enggak efisien dan akhirnya gaji pekerja enggak naik-naik. Petani misalnya cuma dapat 1 juta sebulan karena hasil panen susah dijual, jalan rusak, pasar jauh. Kenapa semua masalah ini bisa terjadi? Sekarang kita susun puzzle-nya. Banyak orang kerja di sektor informal karena lapangan kerja formal terbatas. Lapangan kerja formal terbatas karena industri besarnya kurang berkembang, dan itu karena pendidikan nggak nyambung sama kebutuhan pasar. Upah ditekan biar saingan sama negara lain, tapi infrastruktur nggak mendukung produktivitas naik. Semuanya saling berkaitan. Tapi kalau kita tarik ke penyebab inti, rendahnya pendapatan di Indonesia berakar dari lambatnya transformasi ekonomi ke sektor produktivitas tinggi, ditambah pendidikan yang belum merata dan relevan. Tanpa keterampilan yang mumpuni dan industri yang kuat, mayoritas pekerja cuma bisa di posisi bergaji kecil. Infrastruktur dan kebijakan cuma jadi pemicu tambahan, tapi pondasinya ada di situ. Kita belum beralih dari ekonomi tenaga murah ke ekonomi keterampilan tinggi. Situasi ini jelas tidak baik dan akan sangat menyulitkan kalau kita tidak segera atasi. Tapi, sebagai individu dengan kemampuan terbatas, kita juga harus sadar seberapa luas bagian yang bisa diubah untuk menyiasati masalah ini. Fakta bahwa gaji 3 juta tidak akan cukup untuk 1 bulan harus diterima, apalagi untuk hidup berkeluarga. Langkah nyata yang bisa diusahakan oleh individu adalah pahami masalahnya dan cari jalan keluarnya. Pertama, identifikasi persoalan utama untuk individu. Dari penjabaran sebelumnya, masalah ekonomi yang bikin kita sering ngerasa boros tinggal di Indonesia ada 3. Daya beli menurun karena harga barang naik lebih cepat dari pendapatan. Yang kedua, pendapatan terbatas akibat keterampilan atau peluang kerja yang kurang. Terakhir, pengeluaran tidak terduga dari tekanan sosial, baik hajatan atau gaya hidup atau kebutuhan mendadak. Kalau kita pilih satu yang harus diselesaikan dulu, prioritasnya adalah meningkatkan pendapatan atau daya beli. Karena ini pondasi buat ngatasin sisanya. Tanpa uang yang cukup, hemat bukan solusi untuk bertahan hidup.
Yang kedua, tingkatkan pendapatan. Caranya ada 3. Cari keterampilan yang lagi laku yang bisa dipelajari cepat, misalnya digital marketing, desain grafis, atau coding dasar. 2. Kerja sampingan, manfaatin gig ekonomi, daftar jadi driver online, jualan kecil-kecilan via WhatsApp, atau jadi freelancer. Terakhir, gabung komunitas. Gabung grup lokal seperti FB atau WA buat cari peluang, misalnya jualan ke tetangga atau jadi reseller. Kenapa ini prioritas? Kalau pendapatan naik, kamu punya ruang napas buat ngatur pengeluaran dan nabung, nggak cuman bertahan hidup aja. Yang ketiga, kendalikan pengeluaran dasar. Gunakan anggaran ketat, pakai metode 50-30-20. 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, 20% untuk tabungan. Catat tiap rupiah di aplikasi gratis kayak wallet atau buku harian. Efeknya pengeluaran terkontrol, jadi uang yang ada nggak bocor ke hal-hal kecil. Terakhir, hadapi tekanan sosial. Yang pertama, latihan nolak ajakan mahal atau sumbangan di luar kemampuan. Kedua, kurangi nongkrong di kafe, ganti sama ngopi di rumah bareng temen, beli kopi saset harga 15 ribuan bisa buat seminggu. Terakhir, kalau ada hajatan keluarga, kasih sumbangan simbolis, sekitar 50 ribuan aja ketimbang maksa ikut yang besar. Hasilnya, kamu bisa jaga hubungan sosial tanpa bikin dompet jebol. Tips mengubah rasa boros karena tinggal di Indonesia jadi kesempatan untuk keluar dari zona nyaman. Pertama, fokus ke hal kecil dulu. Jangan langsung ngarepin gaji besar, tapi cari tambahan yang realistis. Kedua, perluas jaringan. Jaringan itu emas. Cerita ke temen atau saudara kamu kalau kamu lagi cari kerja sampingan. Peluang biasanya datang dari mulut ke mulut. Terakhir, sabar dan konsisten. Perubahan nggak instan, tapi kalau rutin dalam 6 bulan, dompet kamu bakal lebih bernafas. Nah, pertanyaan terakhir, apakah kita mampu membagi waktu untuk mengurus banyak pekerjaan dalam satu hari?